Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, balik lagi sama aku Mela. Kali ini aku nggak bawain cerita horor. Kali ini aku mau mengenang tragedi Python 17 tahun yang lalu, insiden maut yang menewaskan puluhan siswa. Sebelumnya saya mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya untuk para keluarga korban yang ditinggalkan. Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Usai melakukan studi tour di Bali, ratusan siswa kelas 2 Sekolah Menengah Kejurusan Yayasan Pembina Generasi Muda atau YAPEMDA balik kanan menuju kota asalnya Sleman, Yogyakarta. Suasana riang gembira menyelimuti acara tersebut. Mereka menumpang 3 bus AO Transport yang melaju beriringan tak lama usai azan Isya berkumandang, Rabu malam 8 Oktober 2003 lalu. Dalam perjalanan, kecelakaan tragis menimpa salah satu rombongan bus yang mengangkut 54 siswa. Bus tersebut terbakar hebat hingga menghanguskan hampir semua penumpangnya. Tragedi itu bermula saat bus melewati sebuah tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, kawasan Banyublugur, Situbondo, Jawa Timur. Sebuah truk kontainer tiba-tiba memotong jalur dan langsung menabrak bagian depan bus. Sejurus kemudian truk tronton juga menghantam bagian belakang bus naas tersebut. Bus itu pun terjepit oleh kedua truk. Tak berselang lama, usai ditabrak, api tiba-tiba berkobar di bagian depan bus. Kobaran itu dipicu oleh tangki bahan bakar truk bernomor polisi L8493F yang pecah dan terciki api sikring listrik bus. Kobaran api kian membesar, para siswa pun panik berlarian ke arah belakang sambil berteriak minta tolong. Namun naas, pintu belakang tidak bisa terbuka lantaran tertabrak truk tronton dari arah belakang. Selain itu, tak ada alat pemecah kaca yang tersedia di dalam bus. Walhasil, para siswa itu tewas mengenaskan. Mereka terpanggang di dalam bus tak jauh dari pintu PLTU Python. Sejak saat itu, kejadian tersebut dinamakan tragedi Python. Saat itu, Kapolda Jatim Irjen Heru Susanto sempat memastikan jumlah korban meninggal. Jumlah korban yang meninggal sudah pasti 54 orang, terdiri dari 51 siswa dan siswi, 2 guru dan 1 pemandu wisata. Korban luka hanya 1, Budi yang merupakan kernet bus, kata Heru. Budi Santoso yang merupakan kernet bus selamat lantaran bisa memecah kaca pintu depan. Budi selamat dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Sementara sang sopir Arwan juga selamat setelah melompat dari bus. Begitu pula sopir truk trailer Konzin dan kernetnya Imam Syafi'i. Keduanya pun dijadikan tersangka peristiwa memilukan tersebut. Mereka terancam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kepada polisi, Konzin mengaku tertidur saat kejadian, sedangkan truk dikemudikan Imam. Karena itu, Konzin mengaku tak tahu menahu asal kejadian itu. Imam awalnya mengamini keterangan Konzin, bahkan dia mengaku baru pertama kali mengemudikan truk di jalan. Namun belakangan Imam membantah keterangannya sendiri. Polisi juga menetapkan Arwan sang sopir bus naas itu sebagai tersangka karena dinilai tidak maksimal menolong penumpang. Selain faktor kesalahan manusia, daerah Banyublugur memang terkenal sebagai kawasan rawan kecelakaan. Jalan di kawasan ini berbelok-belok dan naik turun, sedangkan penerangan lampu di kawasan ini minim. Sementara kiri kanannya berupa bukit dan tanaman liar. Firasat buruk keluarga korban. Berita tewasnya puluhan siswa, 2 guru, dan 1 pemandu ini sangat mengejutkan keluarga korban. Terkecuali keluarga Sabto Pamungkas, salah seorang korban, Sulikah ibunda Sabto, tak pernah membayangkan anak tercintanya pergi untuk selamanya. Sebelum berangkat ke Bali, Sulikah menuturkan Sabto sempat berpamitan. Dia sudah berfirasat buruk, karena itu perempuan ini sempat melarang anaknya pergi. Tapi Sabto tetap ngotot ikut studi tour tersebut. Sabto bilang, ibu tak usah khawatir, Kamis aku sudah kembali kok.
kenang Sulika. Sulika mulai resah saat Sabto tak bisa dihubungi lewat telepon selulernya pada malam kejadian, sekitar pukul 8 malam. Keresahannya berakhir ketika Sulika menyaksikan berita kecelakaan lalu lintas di televisi. Nama anaknya tertera di urutan ke-31 dalam daftar korban tewas. Nasib serupa dialami Sariem. Ia tak menyangka bakal kehilangan anaknya Riani secepat ini. Bahkan dia sempat tak sadarkan diri ketika mendengar kabar duka tersebut. Sarijo, suami Sariem, bahkan tak mampu berkata-kata, hanya diam. Untungnya Rianti, saudara kembar Riani, selamat dalam musibah itu karena berada dalam bus yang berbeda. Menurut Rianti, sejak berangkat mereka selalu satu bus. Namun entah kenapa saat pulang Riani memohon Rianti naik bus lain. Kehilangan juga dirasakan teman-teman korban, baik yang ikut maupun tidak dalam kegiatan tahunan itu. Mereka sedih, tak percaya musibah menimpa rekan-rekan mereka dari kelas 2 jurusan akuntansi dan penjualan. Murid kelas itu kini tinggal 9 orang. Palupi dan Venda, siswa yang naik bus pertama, sama sekali tak membayangkan seluruh penumpang bus kedua kembali ke Sleman tanpa nyawa. Keduanya baru mengetahui rekan-rekannya tewas setelah tiba di Sleman. Pas datang kok banyak reporter, aku nggak sadar kalau ada kecelakaan, kata Palupi. Lain kata Endang, siswa yang juga selamat ini menuturkan, sebenarnya bus ketiga lah yang bermasalah. Sering apes, kaca bus yang pecah lah, tersangkut kabel listrik lah, pokoknya ada aja, kata Endang. Bahkan setelah menyeberangi Selat Bali, kaca bus pecah untuk kedua kalinya. Duka juga mengelayuti Sri Hayati, istri Jubaidi, guru pendamping yang menjadi korban pada malam kejadian. Sri baru saja hendak tidur saat seorang kerabatnya datang dan memberitahu ada kecelakaan dari tayangan sebuah televisi swasta. Sri kemudian menyuruh anak keduanya Abid mencari tahu lebih jauh kecelakaan yang terjadi di Situbondo. Kecemasan Sri pun berubah tangis saat Abid membawa berita bahwa Zubaidi termasuk dalam daftar korban tewas. Banyaknya jumlah korban meninggal memaksa pihak RSUD Situbondo untuk mengawetkan jenazah menggunakan balok es. Jenazah juga hanya ditempatkan di lorong karena ruang mayat tidak terlalu besar. Kebanyakan jenazah mengalami luka bakar serius, ada bagian tubuhnya yang hilang dan beberapa sulit dikenali. Iring-iringan ambulan yang membawa 54 jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo, Jawa Timur ke Yogyakarta tiba di Sekolah Menengah Kejuruan Pemda 1 Berbah, Sleman, Yogyakarta pukul 04.50 waktu Indonesia Barat. Setiap mobil jenazah ditempeli nomor dan foto ukuran 10R milik para korban, termasuk 14 korban yang belum diidentifikasi. Sekretaris Wilayah Daerah Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu, Bambang S. Priyohadi, yang mengawal iring-iringan jenazah sejak dari Situbondo, menyerahkan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang ikut menunggu sejak dini hari. Hadir dalam acara serah terima jenazah itu Menteri Kesejahteraan Sosial Bakhtiar Kamzah saat acara serah terima jenazah di lapangan sekitar SMK Yapemda. Sri Sultan membacakan surat bela sungkawa yang dikirim Presiden Megawati melalui faksimili. Setelah acara serah terima secara simbolik, warga melakukan sholat jenazah. Usai itu, keluarga korban berhamburan menuju mobil ambulan. Suasana sangat amat menyedihkan. Lapangan tersebut dipenuhi hujan air mata. Banyak dari keluarga korban yang meratap dengan mengelus-elus foto keluarga mereka yang wafat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Setelah itu, semua jenazah dikirim ke rumah ahli waris masing-masing. Jenazah itu kembali disolatkan serta doa sebelum dimakamkan. Dari 54 korban, semua jenazah diambil oleh keluarganya masing-masing dan tidak ada dimakamkan secara massal. Untuk mereka yang tidak pernah sampai ke rumah, semoga kalian ditempatkan di sisinya yang terbaik. Amin. Saya mengucapkan undur diri.
Sampai bertemu di cerita selanjutnya. See you next podcast. Wassalam.